Assalamualaikum Bu Supaira, apa kabar? Sehat-sehat semua ya Bu? Waalaikumsalam Bu Ratna. Iya Bu, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya ikut senang juga mendengar Bu Supaira dalam keadaan sehat. Tapi saya perhatikan beberapa hari ini sepertinya Bu Supaira kelihatan kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa ya Bu? Apalagi ada masalah? Ya begitulah Bu. Sebenarnya saya memang lagi ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bu Ratna ada waktu tidak hari ini? Kalau ada, saya mau cerita sedikit nih Bu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu jika mengganggu waktunya Ibu. Insya Allah hari ini saya ada waktu kok Bu. Bu Supaira jangan sungkan, nggak mengganggu sama sekali kok Bu. Oh, alhamdulillah Bu, kalau begitu sebelumnya terima kasih ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa kurang nyaman, pikiran saya juga nggak tenang, bawaannya was-was begitu Bu. Oh, kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dan tidak tenang? Mungkin saya bisa membantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu. Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita ini? Ya, saya berharap akan mendapatkan solusi yang membuat hati saya menjadi nyaman dan tenang setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada Ibu, Bu. Oh, baik, Bu. Kira-kira selain itu masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Mmm, saya berharap Bu akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga aja kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita untuk mendapatkan solusi terbaik. Jadi, permasalahannya seperti apa ya, Bu? Silahkan Ibu ceritakan. Bu Ratna ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu ada wali murid yang datang ke sekolah, itu wali murid Andika kelas 12 MIPA 2. Saya wali kelasnya, Bu. Waktu kunjungan wali murid itu, saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh iya, Bu, saya ingat itu walinya Andika yang dipanggil karena melakukan pelanggaran disiplin ya, Bu. Tapi kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran ya, Bu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya, Bu? Itu Bu, Bapak kepala sekolah mengkritik tentang proses pemanggilan orang tua yang saya lakukan. Maksudnya proses pemanggilan yang bagaimana ya, Bu? Apa Ibu dinilai kurang bisa mengelola anak-anak di kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan saya melakukan pemanggilan orang tua atau wali murid tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan guru BK dan kesiswaan, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Supaira terhadap respon dari Bapak Kepala Sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya melakukan pemanggilan orang tua atau wali murid selalu konfirmasi ke guru BK dan wakil bidang kesiswaan. Bagi saya, yang penting sebagai wali kelas saya bisa melakukan panggilan orang tua atau wali murid yang berada di kelas saya apabila yang bersifat darurat. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi. Selama ini, kira-kira apa saja hal-hal yang membuat Ibu melakukan pemanggilan kepada orang tua atau wali murid di sekolah? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, ada banyak hal yang membuat saya melakukan pemanggilan orang tua. Misalnya nih, Bu, si anak melakukan pelanggaran disiplin seperti perkelahian atau tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, Bu. Oh, apakah Andika sudah sering melakukan pelanggaran? Dan apakah Ibu sudah memberikan peringatan atau melakukan pembinaan untuk Andika setelah dia melakukan pelanggaran? Sebelumnya, Andika belum pernah melakukan pelanggaran, jadi saya belum pernah memberikan peringatan. Menurut saya, karena pelanggaran yang dilakukannya kali ini termasuk pelanggaran berat, jadi saya langsung memanggil orang tuanya untuk memberitahu semua tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Andika. Oh, sebenarnya itu juga sudah bagus, Bu. Kemudian, apakah pemanggilan orang tua hanya dilakukan untuk murid yang melakukan pelanggaran?
Bagaimana dengan murid lainnya? Apa Ibu pernah melakukan pertemuan dengan wali murid lainnya? Menurut Ibu, apakah dengan melakukan pemanggilan orang tua membawa hasil yang baik dalam pembinaan karakter murid atau dalam peningkatan hasil belajar mereka? Kebetulan Bu, beberapa hari yang lalu saya juga mendapat undangan dari sekolah anak saya. Pada kegiatan itu, saya dan para orang tua murid lainnya mendapatkan laporan hasil belajar dari wali kelas. Oh, iya Bu, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Dan selama ini menurut saya masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran ringan, tetapi belum sempat saya laporkan kepada orang tua mereka. Misalnya nih Bu, murid yang sering datang terlambat, kemudian murid yang malas dalam mengerjakan tugas. Padahal saya berpikir jika saya menghubungi orang tua murid, mungkin saja mereka bisa membantu untuk melihat perkembangan murid sehingga bisa berubah. Nah, itulah Bu, pentingnya kita bekerja sama dengan wali murid agar kita bisa melaporkan perkembangan hasil belajar murid, baik yang bersifat akademik atau non-akademik. Bisa juga menyampaikan hasil belajar mereka berdasarkan perkembangan kognitifnya, ataupun afektif maupun psikomotorik mereka. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu melakukan koordinasi dengan orang tua atau wali murid secara berkala dan menyeluruh. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Waduh, terima kasih nih Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak tenang, akan tetapi ada yang sedikit mengganjal Bu. Ada suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus Bu dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga, Bu. Apa kira-kira itu, Bu? Apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada saya pada saat apel, Bu. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi jika boleh saya menyimpulkan, yang membuat Bu Supaira merasa tidak nyaman adalah saat ditegur di dalam apel pagi. Karena Bu Supaira saat melakukan pemanggilan tidak berkoordinasi dengan guru BK dan kesiswaan. Dan ketika diperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Bapak Kepala Sekolah merasa tersinggung. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah lagi atau tidak ya, Bu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Supaira bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Ibu Supaira dipanggil atau ditegur lagi oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Supaira dalam mengajar dan mengelola kelas. Iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Hmm. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu, selanjutnya? Iya, Bu. Rencananya saya mau menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Sebelum dipanggil mungkin beliau akan memberikan solusi bagi saya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus ya, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, ada Bu. Saya berencana bahwa saya juga akan membuat program pertemuan dengan wali murid, menyusun jadwal secara berkala dan menyeluruh untuk semua wali murid di kelas saya. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pemanggilan untuk murid yang melakukan pelanggaran, saya akan berkoordinasi dengan guru BK dan kesiswaan secara lebih intens lagi, Bu. Kemudian bagaimana dengan proses pengelolaan kelas dan murid Ibu selanjutnya? Dan bagaimana dengan proses pemanggilan yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai menyusun jadwal pertemuan dengan orang tua secara berkala dan menyeluruh. Kemudian saya berkolaborasi dengan guru-guru lainnya yang ada keterkaitan dengan murid di kelas 12 MIPA 2, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah Bu, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur ya Bu, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini.
Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Bu. Takut nanti malah tambah parah dan melebar. Iya Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Supaira sudah merasa lega. Kemudian dari apa yang sudah Bu Supaira rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya? Begini Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Proses pertemuan dengan orang tua atau wali murid ke depannya akan saya buat kriteria-kriterianya sehingga jelas prosedurnya, mengacu pada peraturan sekolah. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pemerintah, aturan dari sekolah tentang prosedur pemanggilan dalam kategori melakukan pelanggaran. Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui beliau. Baik Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu Supaira butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu, saya juga masih dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lainnya untuk saling sharing, sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan menguatkan. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Bu, amin Bu, amin, amin ya Rabbal Alamin Bu, dan terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik itu saran dari Ibu maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Iya, Bu, sama-sama ya, Bu. Jadi, ini mohon maaf nih Bu ya, kebetulan saya ada janji ini dengan murid-murid saya, mereka akan latihan upacara nih Bu, sebagai persiapan menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh, baik-baik, Bu. Mari mari silahkan Ibu. Terima kasih ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ratna, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Nak? Waalaikumsalam, Ibu. Iya, Bu, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Bu. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Sini-sini kita duduk dulu. Nah, jadi Ibu ikut senang nih mendengarnya, tapi ini ada sedikit ini, tapi Ibu perhatikan beberapa hari ini sepertinya Ratna kelihatan kurang bersemangat ya, dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu nih, ada masalah apa sih Nak? Ada apa kira-kira? Ya, begitulah, Bu. Sebenarnya saya memang lagi ada sedikit masalah, Bu. Tapi saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu ada waktu nggak, Bu, hari ini? Kalau ada, saya mau cerita sedikit nih, Bu. Sebelumnya, saya mohon maaf ya, Bu, jika mengganggu waktu Ibu. Insya Allah hari ini Ibu ada waktu kok. Jangan sungkan, nggak mengganggu, tidak mengganggu sama sekali. Ayo, ayo, ada apa? Wah, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Bu. Jadi begini, Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa kurang nyaman, pikiran saya juga nggak tenang, bawaannya was-was begitu, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu apa yang membuat Ratna merasa tidak nyaman dan tidak tenang? Coba apa yang bisa Ratna utarakan dalam percakapan ini dan apa harapan Ratna dalam percakapan kita ini nantinya? Saya berharap saya akan mendapatkan solusi yang membuat hati saya menjadi nyaman dan tenang setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ratna ungkapkan? Saya berharap akan mendapatkan, solusi dari masalah saya ini, Bu. Baik, iya. Semoga kita nanti akan mendapatkan seperti yang diharapkan ya, Nak. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita untuk mendapat solusi yang terbaik. Jadi nih, ada permasalahan apa? Silahkan ceritakan. Ini Bu, Ibu ingat tidak waktu saya dipanggil ke ruang dewan guru kemarin dengan Bu Sari? Oh iya, Nak. Ibu ingat kamu dipanggil apa karena nilai kamu yang kurang itu ya, Nak? Ya? Kurang mendapatkan ketuntasan itu ya, Nak? Menurut saya nilai saya itu masih belum turun sekali sih Bu, dan itu bukan suatu masalah yang besar. Oh, bukan masalah yang besar. Jadi bagaimana maksudnya, Nak? Itu Bu, karena nilai saya baru ulangan kemarin itu nilainya tidak mencapai ketuntasan.
Oh, tidak, nilai yang tidak mencapai ketuntasan yang bagaimana sehingga Ratna dipanggil ke kantor Dewan Guru oleh Bu Sari? Jadi Bu Sari merasa kecewa dan tidak puas atas capaian hasil ulangan saya yang kemarin, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ratna terhadap respon dari Bu Sari tersebut? Saya sejujurnya Bu, akhir-akhir ini saya merasa kewalahan membagi waktu antara belajar pelajaran di sekolah dengan latihan pencaksilat yang saya ikuti sebagai persiapan menuju Pora, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan Ibu bertanya dulu ya. Selama ini, kira-kira apa saja hal-hal yang membuat Ratna menyelesaikan hal tersebut? Sudah ada apa belum? Selama ini Bu, saya mencoba membagi waktu antara latihan dan belajar. Akan tetapi setelah pulang sekolah, saya langsung latihan, jadi tidak ada jeda waktu untuk istirahat. Selama ini bagaimana cara kamu menjalankan kedua-duanya agar kamu berusaha berjalan dengan baik yang keduanya itu? Sebelumnya Bu, saya fokus pada pelajaran di sekolah dulu Bu. Setelah itu baru saya ikut latihan pencaksilat. Oh iya, sebenarnya itu sudah sangat bagus ya Nak ya, Ibu kagum sama kamu. Kemudian apakah selama ini kamu ada membuat jadwal yang memungkinkan kamu melakukan kedua hal tersebut tanpa harus merugikan salah satunya? Oh iya Bu, akhir-akhir ini saya memang sangat fokus latihan saja, dan terkadang setelah kelelahan saya tidak bisa lagi lanjut belajar. Makanya di saat pelajaran Bu Sari, saya terkadang mengantuk kecapean Bu. Iya, benar sekali. Nah, itulah pentingnya Nak, bagaimana kita harus pandai membagi waktu kita Nak. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi setelah Ratna bercerita, bagaimana sekarang perasaannya? Waduh, terima kasih ya Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak tenang. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Apa itu kira-kira? Apa yang membuat kamu merasa masih sedikit resah? Sebetulnya Bu, saya merasa tidak nyaman saat dipanggil ke kantor dewan guru dan saya ditegur di depan guru lainnya. Iya, jadi, jika saya boleh menyimpulkan, Ibu bisa menyimpulkan yang membuat Ratna tidak nyaman itu adalah ditegur di depan guru lainnya ya, Nak? Iya Bu, kira-kira Bu Sari masih kecewa nggak terhadap saya ya Bu? Mmm, Kalau nanti dipanggil kembali oleh Bu Sari, apakah Ratna bisa menjelaskannya kembali secara baik-baik, Nak, bersama Ibu Sari agar tidak ada kesalahpahaman, Nak? Iya Bu, mudah-mudahan saya bisa ya Bu. Iya, semoga ya, Nak. Jadi selanjutnya, apa yang sudah, kita bahas ini? Lalu apa rencana Ratna, selanjutnya dari pembahasan kita sekarang ini? Jadi rencananya saya mau menemui Bu Sari untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin saja Bu Sari akan memberikan solusi ya Bu. Oh iya, itu sebuah rencana yang sangat bagus itu, Nak, dan Ibu mendukungnya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang dapat Ratna lakukan? Rencana saya Bu, saya akan membuat jadwal yang dapat digunakan agar kedua kegiatan saya dapat dikerjakan dan mendapat hasil yang bagus. Terus bagaimana proses pembagian jadwalnya? Rencananya Bu, setelah ini saya akan mulai menyusun jadwal latihan dengan adanya jeda antara latihan dan belajar, sehingga saya memiliki waktu untuk istirahat sejenak. Wah, luar biasa langkah penyelesaian Ratna ambil, sangat luar biasa dan, sangat-sangat bagus. Ibu setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut saya mengecewakan Bu Sari lagi dengan nilai yang kurang bagus. Iya, alhamdulillah Ibu juga merasa senang dan sangat bersyukur Nak, pada akhirnya Ratna sudah merasa lega. Kemudian, dari yang sudah Ratna rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ratna lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya, Nak? Begini Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan, mulai dari mengatur jadwal latihan, saya dengan pelatih dan saya akan menjumpai Bu Sari untuk menanyakan pembelajaran yang tertinggal Bu. Baik Nak, terima kasih. Lalu,
Selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ratna butuhkan nih untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya masih berpikir, Bu, masih akan mencari, ide-ide baru lainnya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, dan, untuk membantu saya mempelajari pelajaran yang tertinggal, sehingga saya dapat memperbaiki nilai saya. Wah, ini ide yang bagus sekali, Ratna. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Nak. Dan Ratna dapat kembali belajar dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin Bu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan Ibu, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Bu. Semoga kita nanti semoga ke depannya saya bisa menjadi, siswa yang baik dalam mengatur, waktu saya ya Bu. Oh iya, Nak. Sama-sama, Nak. Jadi Bu, saya izin dulu Bu ya kembali ke kelas untuk belajar. Oh iya, Nak. Silakan, silakan. Terima kasih Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Nak.